Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan ke-7 mata kuliah komunikasi data, kita akan membahas tentang judul transmisi data, ya. Yang mana tujuan transmisi data ini kita akan tahu bagaimana mendeskripsikan konsep dan istilah-istilah. Kedua, mendeskripsikan konsep time domain. Ketiga, menjelaskan frekuensi domain. Yang keempat, menjelaskan kekuatan sinyal. Dan lima, menjelaskan transmisi data analog dan digital, serta menjelaskan gangguan pada transmisi data. Oke. Next, ya. Transmisi data seperti kita ketahui adalah proses melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Nah, di sini yang dimaksud dengan pengiriman itu ialah sesuatu yang menggunakan media elektronik, ya, yang mana transmisi data ini terbagi menjadi dua. Pada dasarnya itu sinyal analog, ya, dan sinyal digital. Nah, sedikit tentang saya jelaskan tentang sinyal analog ini ialah sinyal analog biasanya disebut dengan band. Sinyal analog gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media. Sementara sinyal digital ialah sinyal untuk menampilkan data-data berupa digital. Oke. Kita bahas, sebelum kita masuk terlebih dulu, kita bahas dulu konsep dan istilah-istilah yang ada di transmisi data secara singkat. Nah, data transmisi melewati transmitter sebagai pemancar dan receiver sebagai penerima melalui media transmisi yang disediakan, ya. Secara umum diklasifikasikan ada dua, yaitu media yang dituntun atau guide media, ya. Ini gelombang-gelombang yang dituntun melewati jalur fisik. Nah, jalur fisik ini jalur yang bisa dilihat. Misalkan contoh kabel twisted pair, kabel koaksial atau juga kabel FO, biasa disebut dengan fiber optik. Sementara media yang tidak dituntun, ya, ini menyediakan satu device untuk mentransmisi gelombang elektromagnetik. Ini sebagai contoh, misalkan penyebaran data tersebut melalui hampa udara, yang air laut, ya, dan sebagainya. Nah, di sini sedikit saya jelaskan tentang direct link yang menyatakan arah transmisi antara dua device di mana sinyal disebarkan langsung dari transmitter ke receiver sebagai penerima dengan tanpa device perantara, ya. Oke. Sistem transmisi pada umumnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama simplex, ya. Simplex ini ialah sinyal yang ditransmisi dalam satu arah saja. Nah, di sini stasiun yang satu hanya bertindak sebagai transmitter dan yang satu lagi hanya sebagai receiver. Sementara yang kedua ialah half duplex. Half duplex sendiri ialah kedua stasiun dapat melakukan transmisi tetapi hanya sekali dalam satu waktu. Nah, ini bisa dicontohkan misalkan talkie-walkie, ya, setiap di mana dipanggil terlebih dahulu oleh si pemberi informasi, baru selanjutnya si penerima akan menekan tombol untuk menerima data yang dikirimkan berupa misalkan audio atau suara. Selanjutnya ialah full duplex. Nah, full duplex sendiri ini ialah stasiun yang bertransmisi secara simultan, ya, yang membawa sinyal dalam dua arah dalam waktu yang sama. Nah, di sini yang perlu diketahui, ya, pada saat sekarang ini banyak yang menggunakan sistem transmisi full duplex. Nah,
Selanjutnya kita masuk kepada yang namanya konsep, ya. Konsep, dimana konsep ini dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama konsep time domain, selanjutnya frekuensi domain, dan terakhir kekuatan sinyal. Nah, konsep time domain sendiri dibagi menjadi 3, yaitu amplitude, frekuensi, dan fase. Yang mana amplitude sendiri ukuran sinyal pada waktu tertentu bisa juga bisa mengecil, bisa juga membesar. Sementara frekuensi banyaknya pengulangan per detik, ya, ini disebut dalam transmisi data per detik ini disebut hertz, ya, atau cycle per second, ya, atau putaran, siklus putaran dalam per detik atau ukuran dari jumlah berapa kali seluruh gelombang berulang, ya. Sementara fase sendiri ini adalah ukuran dari posisi relatif pada suatu saat dengan tidak melewati periode tunggal dari sinyal. Nah, konsep frekuensi domain sendiri, ya, merupakan suatu perkalian integral dari frekuensi pertama sehingga frekuensi akhir dinyatakan sebagai frekuensi utama. Yang terakhir ialah kekuatan sinyal. Kekuatan sinyal yang melalui medium transmisi yang jauh akan mengalami kehilangan, ya, atau pelemahan kekuatan sinyal. Untuk itu perlu amplifier, ya, sebagai pemancar untuk menambah gain sinyal tersebut, ya. Kekuatan sinyal ini dalam transmisi data disebut dengan desibel atau dB, yaitu suatu ukuran perbedaan dalam dua level kekuatan yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk kepada yang namanya transmisi data analog dan digital. Nah, disinilah yang dibahas tadi tentang yang namanya transmisi data, yang saat ini lebih kita kenal dengan yang namanya jaringan, ya. Ada 3 konteks, ya, ada 3 konteks dalam istilah analog dan digital, ya. Ini yang berhubungan untuk komunikasi elektronik, ya. Yang pertama ialah data, ya. Kedua signaling, pensinyalan, dan ketiga ialah transmisi, ya. Yang mana data ini didefinisikan sebagai entiti yang mengandung sesuatu arti. Sementara sinyal adalah tindakan penyebaran sinyal melalui suatu medium yang sesuai. Transmisi adalah komunikasi dari data dengan penyebaran dan pemrosesan sinyal. Nah, transmisi analog, ya, suatu upaya mentransmisi sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya, ya. Sementara digital berhubungan dengan muatan dari sinyal yang akan diterima. Oke, nah di sini kita masuk kepada yang namanya alasan digunakannya teknik pensinyalan digital, ya. Alasan digunakan teknik pensinyalan digital di sini ada 5 alasan yang pada umumnya, ya, yang saya katakan tadi sebelumnya. Sinyal analog adalah suatu upaya mentransmisi sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya. Ini bisa diartikan sinyal-sinyalnya dapat mewakili data analog ataupun data digital. Untuk jarak jauh yang dipakai itu sejenis amplifier, ya, untuk pemancarnya yang akan menambah kekuatan sinyal sehingga menghasilkan distorsi yang terbatas. Nah, sementara transmisi digital ini berhubungan dengan muatan dari sinyal. Untuk mencapai jarak yang jauh ini diperlukan dia sejenis repeater yang menghasilkan sinyal sebagai angka 1 dan 0, ya, sehingga distorsinya menjadi tidak terbatas, tidak dibatasi. Nah, di sini mungkin agak membingungkan, ya, agak membingungkan, yang mana perbedaan transmisi analog dan digital ini simpelnya begini saja. Kita lihat saja sekarang, pada saat sekarang ini perkembangan teknologi digital memang tidak bisa dipungkiri, ya, yang mana analog sudah mulai ditinggalkan. Contohnya seperti ini,
sinyal yang diberikan kepada antena televisi pada umumnya ada dua, yaitu UHF dan sering kita sebut satu lagi parabola lah, ya biar simpel. Yang mana sinyal yang dipancarkan melalui UHF, ya UHF ini sinyal analog, ya sinyal analog, yang mana cara kerjanya apa yang dilihat dia maka akan ditampilkan di media, yaitu medianya ini berupa televisi, ya. Berbeda dengan digital. Digital itu pada waktu kita pertama pemasangan harus diprogram terlebih dahulu, bitrate-nya harus diatur terlebih dahulu, ya, audio videonya diatur terlebih dahulu, karena dia yang digital ini berupa angka lah yang akan dimasukkan di dalamnya agar suara dan yang namanya gambar bisa dapat disajikan secara bersamaan. Ya, beda dengan yang namanya yang saya katakan tadi ialah antena UHF. Makanya kalau dia antena UHF itu biasanya orang-orang yang hobi dengan yang namanya olahraga sepak bola, ya katakanlah Piala Dunia yang selalu disensor, itu akan otomatis terlihat di UHF. Karena kenapa? Karena dia memang mengambil gambar apa yang bisa dilihatnya. Berbeda dengan parabola. Parabola tidak akan bisa dilihat gambar dan suaranya apabila tidak diatur dulu bitrate, angka-angka yang sudah diatur sedemikian rupa di dalam pengaturannya. Nah, inilah dia yang membedakan suatu sinyal analog dan sinyal digital. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri saat sekarang ini mau tidak mau kita mengikuti tren yang sudah disajikan, yaitu sinyal digital, ya, yang mana sinyalnya berupa angka 1 dan 0, ya, 1 dan 0, dan itu kan 1 dan 0 angka bilangan biner yang sudah disajikan di dalam komputer. Ya, mungkin kita masih ingat bagaimana cara mengkonversi bilangan biner dari heksa ke heksadesimal, oktal dan yang sebagainya. Nah, di sini alasan-alasannya ada 5. Yang pertama, teknologi digital, ya. Di sini teknologi digital sendiri menyebabkan penurunan biaya dan ukuran sirkuit digital. Nah, semakin tinggi teknologi digital ini, maka semuanya yang awalnya mungkin teknologi ini tadi fisiknya besar, sekarang bisa mengecil, ya. Yang kedua adalah keutuhan data, ya, terjamin karena penggunaan repeater dibandingkan amplifier, sehingga transmisi jarak jauh tidak menimbulkan banyak error. Nah, ini dia, karena keunggulan repeater yang digunakan di digital itu berbeda dengan amplifier yang digunakan di transmisi analog. Nah, penggunaan kapasitas juga, ya, digunakan teknik multiplexing, di mana lebih mudah dan murah, ya. Selanjutnya, keamanan dan privasi. Nah, keamanan privasi ini berupa encrypt yang selalu data-data dikirimkan melalui digital. Ini pasti kebanyakan di encrypt, ya, yang mana dari analog yang mengalami perubahan digitalisasi. Banyak sekarang data-data yang berupa analog, ya, yang diubah, ya, yang dikonversi menjadi data digitalisasi. Selanjutnya, integrasi, karena semua sinyal, ya, semua sinyal baik sinyal analog dan sinyal digital ini memerlukan bentuk yang sama, ya, bentuk yang sama untuk disajikan ke media. Kita selama ini tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui bagaimana sih cara mengkonversi, cara mengirim baik dari analog dan digital. Kita sekarang hanya menikmati saja apapun hasilnya, ya. Dengan demikian dapat diintegrasikan dengan suara, video, dan data digital lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada gangguan, ya. Semua yang namanya sinyal, baik dia berupa analog dan digital, pasti mempunyai gangguan data, ya, dalam proses pengiriman data dari komputer satu ke komputer lain, ya, atau yang lebih luas, jaringan satu kota ke kota yang lain. Ini memungkinkan pasti ada yang namanya gangguan. Nah, gangguan ini dibagi menjadi 3, ya.
pada dasarnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, atenuasi. Atenuasi sendiri ini ialah kekuatan sinyal berkurang atau melemah bila jaraknya terlalu jauh, ya, melalui media transmisi, baik dengan menggunakan media transmisi guide seperti kabel ataupun unguided. Unguided ini seperti apa ya, WiFi lah, WiFi katakannya lebih sederhana, WiFi, ya, WiFi tanpa kabel, ya. Atenuasi ini bisa terjadi pada sinyal analog. Nah, ini terjadi pada sinyal analog karena atenuasi ini dapat berubah-ubah sebagai fungsi frekuensi. Sinyal yang diterima, ya, menjadi menyimpang dan mengurangi tingkat kejelasan. Nah, ini kenapa sinyal analog yang tadi saya katakan contohnya adalah televisi berbasis UHF itu sering seperti televisinya menjadi seperti ada semut bintik-bintiknya seperti itu. Makanya dia semakin jauh, semakin dia tidak bisa melihat, semakin tidak bisa dia menjangkau informasi apa yang mau ditampilkan di televisi. Beda dengan siaran yang kita dapat dari digital, ya, yang mana gambarnya bisa jernih, jelas, ya. Gangguan itu pasti ada, tapi tidak seperti yang namanya UHF, ya. Nah, ada yang namanya lagi dia delay distorsi, ya, delay distorsi. Gangguan ini biasanya terjadi pada transmisi yang guide seperti kabel, ya. Gangguan ini sangat kritis terjadi di data digital. Nah, ini dia delay. Delay artinya terlambat, ya, terlambat. Memang kalau kita kita artikan, ya, atau kita aplikasikan di dalam pengaplikasiannya, misalkan ini ada dua buah televisi dengan penerima sinyal yang berbeda. Televisi A menggunakan sinyal analog dan B menggunakan digital. Nah, kedua televisi ini nantinya, ya, kita akan mengambil informasi satu gambar yang sama, satu informasi yang sama. Namun di digital, ya, di digital itu pasti gambarnya akan tampil lebih lama dibandingkan yang analog. Nah, akan tampil lebih lama dibandingkan dengan yang analog. Ini dikarenakan tadi ada namanya delay distorsi, ya, delay distorsi. Itu pasti ada keterlambatan. Misalkan televisi A sudah menampilkan angka 2, televisi yang B, ya, yang memakai digital itu masih menampilkan angka 1. Walaupun delaynya tidak terlalu lama, paling tidak sampai 1 detik atau katakanlah 0,5 detik, ya, tapi itu masih yang namanya masuk kepada gangguan transmisi data. Itu yang namanya delay, ya. Sampai saat sekarang ini pun kalau kita bandingkan, memang sinyal analog lebih cepat menampilkan gambar, ya, di media dibandingkan dengan media digital. Namun media digital mempunyai hasil yang bisa dikatakan lebih jelas dibandingkan sinyal analog. Nah, selanjutnya ialah noise derau, ya, noise atau derau. Nah, ini adalah gangguan yang paling banyak jenisnya, dan yang ini paling banyak kita alami, ya, di dalam berkomunikasi menggunakan alat elektronika, ya. Di noise ini dikategorikan ada 4 gangguan. Yang pertama adalah thermal noise, ya. Yang kedua intermodulation noise, yang ketiga impulse noise, yang keempat crosstalk. Yang mana thermal noise ini sendiri ialah terjadi karena adanya agitasi elektron dalam satu konduktor, ya. Agitasi elektron ini selalu muncul di semua perangkat elektronik, ya. Media transmisi yang diakibatkan temperatur, ya. Nah, ini mungkin bisa saja dia terlalu panas atau terlalu dingin, ya, yang mana dia suhunya tidak normal, ya. Gangguan transmisi ini tidak dapat dihindari sampai saat ini karena, ya, sama-sama kita ketahui, ya, batas kemampuan kerja sistem komunikasi itu tidak semuanya bisa maksimal, ya. Apalagi mungkin ditopang atau dengan alat-alat yang tidak terlalu bagus. Makanya yang namanya thermal noise ini
kalau misalkan ada yang panas, misalkan handphone kita sendiri kalau misalkan mengalami panas ya, thermal noise, dia mungkin akan hang, atau wifi yang terlalu panas dia akan mengalami hang, tidak bisa memancarkan yang namanya signal. Ada lagi yang namanya yang kedua, intermodulation noise. Nah, ini disebabkan karena sinyal-sinyal frekuensi berbeda ya, penyebarannya berbeda ya pada medium transmisi yang sama, sehingga menghasilkan sinyal-sinyal pada suatu frekuensi yang merupakan penjumlahan atau pengalihan dari dua frekuensi asalnya. Ini diakibatkan biasanya karena ketidaklinearan dari transmisi dan receiver. Mungkin mereka berbeda alat ya, misalkan contohnya radio link yang dipasang di tiang sinyal ya, itu antara transmitter, pemberi sinyalnya, dan penerimanya ya, itu tidak linear atau tidak sama atau tidak sejenis, makanya ini mengalami jadi intermodulation noise. Selanjutnya ada namanya impulse noise. Nah, impulse noise ini terdiri dari pulse-pulse yang tidak beraturan ya, dengan durasi pendek dengan amplitudo yang relatif tinggi. Nah, gangguan ini bisa terjadi dikarenakan kondisi alam, misalkan yang sering terjadi katakanlah petir ya, kilat ya, dan mungkin kesalahan dalam sistem komunikasi. Nah, ini mengakibatkan biasanya yang dirusak itu bagian fisik dari peralatan yang sudah ada. Tapi bagi semua orang sekarang dengan kecanggihan yang ada, gangguan impulse noise ini semakin lama semakin bisa diperkecil ya, bisa diperkecil. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan memasang anti petir kah atau yang lainnya. Nah, selanjutnya di noise ini ya, crosstalk. Nah, crosstalk ini mungkin selalu kita alami dulu ya. Kalau sekarang mungkin tidak jarang sudah dialami. Dulu crosstalk ini ialah silang antara pengguna ya, pengguna satu dengan pengguna yang lainnya. Contohnya begini, kita menelepon si A, tapi terkadang beberapa menit kemudian masuk suara si D, suara si C ya, yang mana bertabrakan. Namanya cross, itu kan silang ya. Nah, ini terjadi karena sambungan sambungan yang kurang baik atau kabel yang terlalu berdekatan ya pada gelombang microwave ya. Ini mengakibatkan adanya kesalahan ya, atau crosstalk. Nah, jadi dari ketiga ini tadi, gangguan transmisi data yang paling banyak itu ditemukan di noise ya, di noise, dan mungkin semuanya ini agak sedikit repot lah ya untuk mengatasinya, dikarenakan mungkin yang tadi ada yang dia terjadi karena gangguan kondisi alam, ada yang terjadi karena thermal noise ya. Nah, jadi kalau tadi kita membahas masalah yang namanya transmisi data, sekarang kita masuk kepada yang namanya macam-macam gangguan saluran transmisi. Tadi transmisi, sekarang salurannya. Pada dasarnya ada dua ya, yang mempunyai gangguan dalam saluran. Yang pertama ialah random. Nah, random, dan yang satu lagi tidak random. Namun yang random ini ada sekitar 8 ya, 8 gangguan saluran. Yang pertama masih juga thermal noise ya. Ini disebabkan karena pergerakan acak elektron bebas ya, berada pada seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Nah, kejadiannya tidak dapat dihindarkan dan biasanya tidak perlu mengganggu transmisi data ya, kecuali jika lebih besar daripada sinyal yang ditransmisikan. Inilah thermal noise. Jadi mungkin penerimaannya kecil, tapi mungkin bebannya dia lebih berat, makanya dia mengalami suhu yang menaikkan suhu yang yang sedang normal. Nah, selanjutnya ada namanya impulse noise ya. Impulse noise ini sama seperti tadi juga ya. Di sini mempunyai
sumber dari terjadinya impulse noise ini yang pertama ialah berubahnya tegangan pada saluran listrik, ya. Ini akan mengubah saluran komunikasi data. Selanjutnya perubahan tegangan pada motor. Nah, ini mungkin yang saya katakan tadi, misalkan kita motor ya, motor ini sebenarnya keluar kaitannya dengan yang namanya transmisi data. Namun biasanya kalau rumah-rumah kita berdekatan dengan yang namanya jalan, ya, ada sepeda motor lewat, itu terkadang otomatis kita pas nonton televisi, televisinya goyang atau gambarnya goyang atau macet atau dan lain sebagainya. Nah, dan selanjutnya adalah bicara silang yang tadi, kembali lagi ke crosstalk, ya. Ini sama, ya, sama hasilnya dengan yang namanya seperti gangguan pada transmisi tadi, ya, crosstalk. Terjadinya silang bicara, ya, sama di sini sudah jelas, ya. Sinyal yang ditransmisikan semakin kuat atau semakin besar atau besar frekuensinya. Nah, inilah tadi yang menjadikan crosstalk pada gangguan saluran transmisi. Sementara gema echo, ya, gema echo ini sama seperti kita, contohnya misalnya kita lagi nelpon, tiba-tiba yang terdengar itu bukan suara yang kita telepon tapi suara kita sendiri. Nah, itulah dia. Ini adalah juga ada gangguan pada saluran transmisi, tapi pada saat sekarang ini sudah jarang terjadi. Nah, selanjutnya ada namanya fading. Nah, fading ini timbul, ya. Fading ini timbul sistem pembawa yang multiplex, ya, menghasilkan perubahan frekuensi, sudut sinyal berubah-ubah sehingga menyebabkan kesukaran dalam mendeteksi bentuk sinyal tersebut. Nah, di sini masuk yang namanya random, ya, tidak random ini ada dua, ya, ada dua. Yang mana tak random ini biasanya bisa diprediksi kejadiannya, ya, dapat diperhitungkan, termasuk dalam jenis gangguan yang tak random. Yang pertama, redaman, ya, tegangan suatu sinyal berkurang ketika melalui saluran transmisi. Hal ini disebabkan karena daya yang diserap oleh saluran transmisi. Redaman tergantung pada frekuensi sinyal, jenis media transmisi, dan panjang saluran transmisi. Nah, di sini ada yang namanya tundaan, ya, pending atau menunda, ya. Sinyal pada umumnya terdiri atas banyak frekuensi. Masing-masing dari frekuensi tidak berjalan dengan kecepatan yang sama sehingga tiba di penerima pada waktu yang berlainan, ya. Pending ini sendiri memang tidak terlalu besar menimbulkan kesalahan pada waktu transmisi data. Pada transmisi suara, tundaan ini tidak merupakan gangguan yang serius. Memang ini tidak merupakan gangguan yang serius, tapi kita memang harus bersabar dan menunggu agar suara itu atau informasi itu sampai ke kita, ya. Namun ini bisa diatasi, ya, mungkin dengan yang baik tadi buat rekomendasinya, ya. Rekomendasi. Iya, ini kan terlangsung satu aja. Nah, pending ini sendiri selalu kita alami pada saat sekarang ini. Mungkin kalau jaringan kita ini lemah, ya, jaringan digital kita lemah, saat sekarang ini banyak dialami di panggilan suara mungkin melalui aplikasi WhatsApp, ya. Nah, ini kita alami pada waktu kita mungkin di luar dari jaringan yang kuat, ya, atau kita pada posisi jaringan yang lemah, mungkin suara untuk menelpon ini agak sedikit terganggu, ya, Nah, jadi dalam kesimpulan tentang transmisi data yang disajikan ini, semua yang namanya jaringan, semua yang namanya baik itu analog ataupun yang namanya digital mempunyai kekurangan dan kelebihan, dan upaya kita di sini bagaimana, ya,
meminimalisir baik itu yang namanya gangguan, baik gangguan transmisi maupun gangguan sinyal sendiri. Nah, itu akan ada baiknya apabila kita dapat mengatasinya ya dengan menemukan solusi yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, terima kasih. Sekian, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.